Ya, datang ke Pagoda Desa Ketangi di Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Hari ini kita coba main ke sini dan lumayan ramai meskipun kondisinya masih awal-awal era new normal. Nah, setiap masuk dicek kesehatan, di mana harga tiketnya cuma Rp10.000. Parkir untuk motor 2.000, untuk mobil 5.000. Wah, tempatnya asik karena lumayan di daerah dataran tinggi. Dan di sini cukup lengkap fasilitasnya, ada kolam, ada tempat main untuk anak-anak, ada mandi bola, dan juga tempat untuk selfie. Kita datang ke sini karena kondisi masih cukup sore sebelum maghrib, jadi masih ramai pengunjung. Nah, untuk anak-anak ini bisa bermain di sini nih. Ada kolam kayak sepeda air di tengah-tengah kolam. Wisata ini cocok sekali untuk orang tua yang mempunyai anak-anak, jadi anak bisa bermain di sini dan orang tua pun bisa duduk-duduk di antara gazebo-gazebo yang disediakan. Ini tiang-tiang pancangnya konsepnya seperti kayak di Jepang gitu. Jadi ada kayak pilar-pilar yang menyerupai di Jepang. Dan ikon utamanya pagoda itu di bawah sendiri itu kelihatan. Bangunan berlantai 3 yang cukup tinggi dan menyerupai bangunan-bangunan yang ada di daerah Jepang. Ada ayunan. Nah, di sini ada juga tempat kelinci. Rumah-rumah kelinci memang sengaja dipelihara di sini. Jadi kita bisa melihat kelincinya kalau pas beruntung, tapi kalau nggak beruntung ya pas kelincinya ada di dalam lorong-lorong ini. Nah, ini lorong-lorong tempat tinggalnya kelinci. Pas di sana kok ya pas nggak ada kelinci yang keluar satu pun. Nah, ini penampakan pagodanya ini. Ada jembatan-jembatan juga yang terdiri dari bambu yang cukup aman karena nggak begitu tinggi juga. Lantainya ini unik seperti karpet, tapi sebenarnya ini adalah dari tali rafia yang dianyam dan kemudian kayak semacam disisir halus seperti karpet, seperti rumput sintetis. Kebetulan dimintai tolong untuk memfotokan pasangan parubaya. Ikon dari Taman Pagoda ini lebih banyak berisi tentang bunga-bunga yang berwarna-warni. Jadi kalau dari jauh itu akan kelihatan sangat bagus karena warna-warni bunga yang memang disusun dan ditanam sesuai dengan pola. Nah, ini bahkan ada tempat-tempat seperti ayunan, terus ada kolam yang tengahnya kita bisa berdiri di sana, bisa berfoto selfie ataupun sekedar memajang foto. Ini kayak seperti komplek persawahan sebelumnya yang memang ada naik turun dan dijadikan sebuah tempat wisata. Ini cukup ramai. Di sini, ini ada kolam yang telah dibentuk seperti gambar bunga ini di belakang. Nah, itu. Di tempat saya berdiri ini adalah bambu seperti tangga bambu yang memang disusun untuk ke bawah. Tidak perlu khawatir karena ada pengamannya di kanan kiri dan juga gak begitu tinggi, dan saya rasa sih aman-aman saja ketika ada di sini.
Nah, di sana kayak ada semacam tempat outbound. Di belakangnya tempat outbound, cocok sekali untuk anak-anak yang TK, anak SD ketika main ke sini bisa melakukan outbound untuk wisata edukasi. Ini agak backlight tapi memang karena sekitar jam 4-an kita ke sana, posisi matahari masih cukup terang. Nah, ini tangganya, kita mulai turun menyusuri tangga menuju pagoda bangunan utama. Gak usah khawatir karena di sini banyak yang menjual makanan dan harganya juga nggak terlalu mahal, ya standar lah dengan warung biasa. Nah, di bawah ini kayak pertanian, seperti yang digunakan untuk pertanian. Nah, ya secara keseluruhan tempat ini udah bagus dan saya kasih nilai 8. Nah, karena tempatnya bagus, terawat sekali, kebersihannya juga bagus, tata letaknya juga bagus, makanannya juga enak, standar, makanannya nggak, istilahnya itu nggak nutuk, dan juga kita bisa puas di sini. Hanya memang akses jalannya yang sempit, mobil bisa lewat ya, cuma kalau ada pas-pasan itu ya repot, ada yang repot. Saran untuk tempat wisata ini mungkin karena ada beberapa bunga-bunga yang sudah layu dan tidak dikembalikan lagi semula, mungkin bisa diperbaiki lagi. Ini musola. Nah, ini bisa digunakan untuk sholat ketika ada waktu sholat tiba. Nah, ini itu pagodanya kelihatan. Kebetulan pas datang ke situ kita pas cuacanya cerah, pading, saking padang nih, pading. Nah, ini di sini ada kayak semacam tempat-tempat di belakang tuh loh, ada kayak kerangkeng. Terus dalamnya itu ada isinya, itu ada bantal. Nah, di sini nih biasanya belakangku ini tempat favorit anak-anak, ada bisa bermain untuk bermain air. Nah, ini untuk anak-anak pasti senang banget kalau di sini. Nah, ini kolam. Ini kolamnya agak begitu keruh, ini agak keruh karena mungkin nggak dibersihkan kali ya, nggak dibersihkan. Saya yakin bentar lagi tempat ini akan jadi tempat yang viral atau banyak dikunjungi seperti Silancur sebelumnya. Di tempat persawahan, wah, coba bayangkan kalau tempat persawahannya ini pas padinya lagi menguning, pasti keren banget. View-nya dapet dan kayak bener-bener di desa gitu loh. Nah, ini kita bisa berjalan di tengah-tengah di lingkaran itu, bisa foto bareng ya. Foto di situ. Wah. Beberapa kali saya melihat muda-mudi berpacaran di sini. Wah, luar biasa. Dunia ini serasa milik berdua. Yang lain pada ngontrak. Nih kita lihat, kita hampiri mereka. Pelan-pelan kita hampiri mereka. Coba kira-kira mereka akan sanggup apa enggak ya? Nah, tiba-tiba aku udah di atas. Ini aku di pagoda di lantai 3. Di lantai 3 ini bisa melihat ke seluruh penjuru daerah desa Ketangi di desa Kaliangkring. Teman-teman semuanya pesan ketika nanti teman-teman ke tempat wisata, jangan lupa jaga kebersihan, seperti jangan buang sampah sembarangan, jangan buang puntung rokok sembarangan, dan juga tetap berperilaku sopan dengan masyarakat sekitar. Kenapa? Karena kita di sini berarti ke tempat wisata itu kan kita numpang ya, numpang lihat-lihat, numpang numpang menikmati keindahan. Saya yakin kalau kita sopan, penerimaan masyarakat juga pasti bagus kok. Ini penampakan terakhir di depan pagoda ini. Dia ada lope-lopenya. Cukup sekian jelajah hari ini. Terima kasih atas kunjungan. Jangan lupa subscribe,